kepala merinding. Keberadaan makam Sunan Parung yang dipercaya sebagai Raja Kerajaan Talaga Manggung yang terkenal semakin melengkapi aura mistis tempat ini. Sahabat Ciremai, masyarakat sekitar percaya bahwa keberadaan pohon dan ikan nunuk di situ Sangiang harus terus dijaga. Pohon nunuk dipercaya sebagai pintu gerbang Kerajaan Talaga Manggung. Sedangkan ikan adalah jelmaan para prajurit kerajaan. Jika seekor ikan mati, ia harus dikubur seperti manusia. Aturan ini tidak boleh dilanggar, karena akan menimbulkan bencana. Banyak peziarah mengunjungi makam Sunan Parung pada satu Syuro dan waktu-waktu tertentu lainnya. Mereka melakukan serangkaian ritual yang diakhiri dengan memberi makan ikan dan mandi di mulutnya. Setiap rombongan peziarah biasanya dipandu oleh seorang tunjang. Oleh masyarakat setempat, situ Sangiang juga menjadi alat untuk meramalkan musim. Permukaan air sering dijadikan sebagai tanda datangnya kemarau dan hujan. Pada saat kemarau, ketinggian air akan bertambah hingga memenuhinya. Saat hujan mendekat, ketinggian air benar-benar surut. Meski di luar nalar, kebatinan dan kearifan lokal masyarakat setempat turut melestarikan situ Sangiang agar terhindar dari tangan-tangan jahil. Sahabat Ciremai, saksikan telusuran berikut ini bersama komunitas Peci Hitam, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pagi hari ini yakni Sunan Parung. Beliau juga merupakan prabu ataupun raja daripada raja sebelumnya ya, dari Kerajaan Talaga Manggung. Jadi mungkin sebelum ke Syekh Fakih sama Sunan Wonopuri, justru di sini awal mulanya. Di sini awal mula. Di sini adalah awal mula Kerajaan Talaga ya. Talaga Manggung. Makanya Talaga ini kan kalau bahasa Indonesia mungkin situ kali Talaga tuh. Telaga itu ya sebuah semacam danau. Talaga itu sebuah danau. Nah, di sekeliling saya menuju apa sih tuh? Ini karena bekas kerajaan ya. Saya ingat ini kayak kayak di Galuh ini Ciamis begini nih, sama-sama nih. Ya. Galuh Ciamis itu. Sama, hampir sama kayak gini. Nah, ini kita melintasi jalan setapak ya. Kemudian di samping kiri kanan saya masih hutan yang sangat rindang, hutan yang masih alami, dan hutan yang masih belum ada belum tidak terjamah, artinya masih alami. Masih alami lah, itu masih alami. Kiri kanan saya masih alami. Terus kemudian suasananya juga masih sangat sejuk. Jadi kalau kawan-kawan kesini sekalian jalan, sekalian wisata mungkin. Wisata religi juga sekaligus wisata alam. Wisata alam dengan pemandangan situ, kemudian pemandangan lain sangat indah sekali. Nah, menurut cerita bahwa situ ini merupakan peninggalan ataupun bekas kerajaan dari Talaga ini yang konon dulu dipimpin oleh Sunan Parung.
Sunan Parung kemudian dilanjutkan oleh putranya, kemudian dilanjutkan sampai ke Sunan Wanapri. Nah, seperti apa? Kita nanti akan coba bahas dengan juru kunci. Tapi kita masih nunggu terus kita. Ini pintu masuk ya Pak? Pintu masuk ke kedua. Kalau makam masih di sana? Makamnya di pertigaan baru ke kiri. Nah kalau makam di pertigaan. Yang lewatin pohon 8 atasnya satu itu. Oke. Ini ke sana ada di tengah ada. Ini buyut apa Pak? Ini di Kilang Rawi. Kalau di sana Maksudnya apa Pak? Gimana Pak? Buyut ini apa Pak? Ini makam apa Pak? Ini makam. Ini makam. Oh makam buyut. makamnya buyut ini Kilang Rawi. Makamnya buyut Kilang Rawing. Suka jaga gerbang. Kalau ada tamu yang jemputnya dia gitu ya. Oh. Mempersilahkan atau gimana. Oh. Ini tuh gerbang bagian dari kerajaan Talanggong. Agama. Oh. Ini udah masuk wilayah dalam. Nah, Kalau simbolnya ada di pohon itu yang 8 atasnya satu. Jadi jalan. Bapak boleh ikut sama saya nanti bareng? Iya. Boleh. Kalau ini berarti bagian dari Nah, kerajaan. teman-teman, ini tepatnya di atas laut 1000 kaki, 1000 mdpl di atas laut ini tepatnya. Jadi 800 sampai 1000 ini. Makanya nih suasana sangat dingin. Kita ajak teman kita yang kebetulan mau menjelaskan juga mengenai Kang Yanto, Kang, bisa dijelasin sedikit? Kita kebetulan dari Ya saya cuma tahu sedikit ya. Ah. Ini kata sesepuh ya. Ada saya punya. Katanya ini tuh ini buyut namanya buyut Kilang Rawing. Kilang Rawing yang kejadian di sini. apa tugas beliau ini? Beliau ya ada jemput tamu, kalau ada tamu mempersilahkan gitu. Ya ini yang jaganya ini. Katanya. Kalau yang di sini ada yang di pohon satu namanya Buyut Pater. Itu waktu dia menjajah ke sini itu yang menjarai barang-barangnya gitu. Menjadi gimana Pak? Ya maksudnya yang merampok barang-barang yang zaman dulu kebanyakannya kan dirampok sama Belanda. Oh. Jadi gerbang ini kembali kita tegaskan teman-teman bahwa ini adalah gerbang kedua dari kerajaan Telaga Manggung. Dan Ki Ini namanya Buyut Kilang Rawing. Buyut Kilang Rawing adalah penjaga di pintu gerbang kedua. Jadi kalau ada tamu, beliau yang menyambut. Iya, yang menyambut. Artinya ini adalah bagian dari kerajaan Telaga Manggung. Telaga Manggung. Oh, sudah masuk gitu. Nah, Pak bisa jelasin lagi Pak. Terus setelah ini kira-kira apa lagi yang Bapak ketahui ini Pak? Pohon ini 8 sekarang masih baru ininya ya seperti gerbang itu ya yang ada di depan. Ya katanya Simbol dari simbolnya dari agama manapun bisa jarak ke sini, tujuannya satu ke atas gitu. Oh Kan- jadi kalau Iya kan dulunya kan agamanya Hindu sama Buddha. betul ya. Iya, Hindu sama Buddha abad 13 sampai abad 15. Terus dimuslimkan sama cucunya gitu. Oh, abad di 1533. Nah, jadi ini pohon apa ini Pak? Still di sana. Lanjut. Nah Pak, kembali Pak bisa dijelasin. Iya. Ada keunikan yang tadi diceritakan sama Bapak yaitu tentang pohon ini. Bisa Iya. dijelasin Pak pohon ini apa? Ini melambangkan pohon minuk itu dari simbolnya itu dari agama manapun bisa jarak ke sini. Tujuannya itu satu, ya ke atas gitu. Ini kan 8. Sebelah sini 4, sebelah sini 4. Tapi Kita hitung Pak, punya kita hitung ya, kita hitung. Ya, 8 itu 4 ya. sebengkat gitu. Kata orang Sunda itu. Jadi tidak hanya apa Iya. namanya orang Muslim yang Iya. berjarak ke sini. Mana Pak yang 8 tuh mana ini? Semua agama Semua bisa agama jarak boleh ke sini. 1, 2, 3, 4. Mana Pak yang 8 tuh? 1, 2, 3, 4. Ya 4 ini sebelah sini 4, 1, 2, 3, 4 sebelah sini. Ini 1, 2, 3, 4. Tapi atasnya 1. Atasnya 1. Iya. Ini luar biasa teman. Iya. Ini luar biasa. 9 pancer gitu. Ini akar apa memang batang tadinya Pak? Dia katanya sih ya batangnya sih dulunya katanya. Katanya sih ya di tengah, cuma ini akarnya gitu. Ini Tapi menarik ya. Setahunya Aki ya udah begini, udah 3 turunan, udah gini aja. Ini menarik ya. Oh, tiga Ini ada 4 pohon, Iya, udah begini aja. ke atasnya 1. Iya. Ini menarik sekali. Kalau
saya juga nggak pernah nemuin dan nggak pernah melihat Pak ini. Iya. Jadi tujuannya bukan tujuan, mungkin yang dimaksud ini adalah Ya. tujuannya tetap satu ke atas. Iya, ke atas gitu. Ya kan simbol dari simbol. Ini Kan dulunya kan agamanya Hindu Ini sama jarang Buddha. sekali saya menemukan hal ini. Waktu Ada kerajaan. pohon 8, Iya. di atasnya 1. Nanti teman-teman bisa lihat. Kalau mau lebih jelas ya pasti kesini lah. Iya. Cuman ini berapa meter? Ini udah berapa tahun kira-kira Pak? Iya. Abadan. Ratusan tahun. Iya, abad. Ini umurnya abad. Ya Tapi kakek, nanti ya bisa kakek Ruwata juga ini waktu dari ini. bawah ke atas nih. Dari kakek juga ini 3 turunan katanya udah begini aja. Kata Pak Haji Muhro, ya kata Pak Haji Mod gitu. Udah begini aja. Kuncen-kuncen yang udah terdahulu Pak. Yang meninggal almarhum gitu. Udah begini. Oke. Nah di samping kiri saya sekarang kita tepat di pintu Nah, gerbang sekarang ini apa ini Pak? Ini gerbang apa makam ini Pak? Sunan Ini Paru. ya yang tujuan ke makamnya Sunan Parungnya ke sini. Di pertigaan ini. Kalau yang batu ini namanya Buyut Sang Sarang Kambing. Ini. Iya. Dilarang masuk tanpa kuncen. Kalau Berarti acara kita- adat ini iya. Kalau ini nggak boleh, kalau sendirian nggak boleh, harus sama kuncen. Di sini harus tata ramanya. Kalau ada kuncen yang tawasul, yang lainnya nunggu dulu. Kan kuncennya semuanya ada 7 gitu. Jadi nunggu dulu gitu. Ini nunggu dulu gitu. Tapi kuncinya sekarang ada di dalam. Ada bapak kuncinya ada sekarang. Mau ke baca masih ada ayat ada Kita tahu 4. dulu kok. Bagusnya sini dulu. Ke makam dulu. Nah, kalau mau kaya dulu bang. Mendingan kayak dulu boleh sampai kayak kita dulu aja. ini ya. Nanti kita pulangnya baru tahu. Bersejarah. Ini apa ini Pak? Ini namanya Buyut Sang Sarang Kambing. Apa tuh? Kenapa disebut sengsara? Ya, disebut Sang Sarang Kambing. Ini kalau acara hajat ya atau pereresan yang namanya pereresan, ya membeli dombanya di sini. Membeli dombanya di sini. Semuanya masyarakat di sini ya pada ziarah, iya, pada ziarah ke makam gitu. Kok sambil bawa bucu sama tumpeng gitu. Bucu itu tumpeng, tumpeng sama telur gitu. Bawa ke sini sama ustaz sama bapak kuncinya semuanya ke sini. Ya ininya acaranya ini dombanya di sini, nyembelih dombanya di sini. Ya ininya di sini masaknya, sama daun-daun ramuan ini alami tuh, bumbu-bumbu alami. Ya seperti daun honje gitu, daun hanjuang, masak bumbu-bumbunya itu dari zaman dulunya masih dipakai gitu kalau di sini. Sampai hari ini. Iya, Tradisi dan cara masak juga bumbunya bumbu zaman dulu. zaman dulu gitu. Tapi ada kalau jam sekarang ya dikasih pecinya ada sekarang kan. Ini katanya ya dulunya ini dibelahnya juga sama telunjuk sama orang sakti di sini. Sapinya tuh. Iya. Oh, Ya enggak, nyembelihnya. ini batu ininya tuh. Batu ininya kan tadinya 1, cuma dibelah 2 karena dulunya katanya orang sakti ya buyut. Ini buyut Sang Sarang Kambing katanya ini dibelahnya sama telunjuk ini. Oh, itu. Di belah ini atau Iya. belah kita? Iya ini. Ini kan tadinya begini. Nah, Jadi satu. ini ya mukanya gini ya. Jadi begini. Tak gitu. Ke atas. Luar biasa. Bang mau bisa coba? Mau coba nggak? Ya orang zaman Mau pakai telunjuk apa mau pakai 5? Itu zamannya. Bisa. Moksa. Jika naik curug. Jadi ini juga buyut ya. Kalau ada acara hajat ini buyut asrawan ini suka dikasih ini. Ini juga ini. Jadi di sini ya nggak boleh sembarangan kencing atau nggak boleh meludahi ya gitu. Kencing apa itu? Karena di sini banyak batu-batu ibaratnya ya masih ada keruhnya gitu. Masih ada oyot-oyot zaman dulunya mungkin penjaga di sini atau kan namanya ada buyut sekong, ada buyut sedong. Ini kan buyut tulang rawing. Ini buyut. Jadi buyut-buyut itu penjaga-penjaganya ya? Iya, yang dulunya di sini orang-orang tua. Senopati gitu. Iya, orang-orang tua zaman dulu gitu, terdahulu gitu. Jadi ini yang buyut keseng-keseng. Yang kalau yang sang jawara di sana buyut keseng-keseng yang pegang arit ada. Buyut sekong, buyut sedong yang di sini. Kalau ini buyut Sang Sarang Kambing sama buyut asrawana. Kalau yang di sana buyut kilang rawing tadi ya, yang di depan. Oke. Gitu. Nah jadi kalau teman-teman tadi kalau suara-suaranya nggak jelas biasanya Iya. itu presenter saya itu nggak dinyalain biasanya. Iya. Jadi cuma dipegang doang nggak dinyalain. Jadi kalau itu udah kurang jelas jadi percuma kalau dipegang harus nyalain sih nggak Nah, apa-apa. kalau lebih jelasnya lagi, kalau ingin tahu sejarahnya, ini lagi ada aki yang jualan kopi itu di sana ya, tempat Iya. persalinan. Ada aki. Kalau ininya keturunannya dari mana, ininya dari mana ada Oh, aki. kita coba tanya. Iya bapak, aki namanya aki tata. Ya, Aki Tata. Di sini ada. Kan ini kan sejarahnya dulunya kan keraton.
keraton yang menghilang dinamakan Situ Sangiang dari Ngaluwi ke Parangkunas. Jadi aja ininya telaga Situ Sangiang. Jadi ini dulunya adalah sebuah keraton, sebuah kerajaan yang film hilang gitu ya, menghilang. Bukan karena kerendam air ini, bukan? Bukan, menghilang. Jadi aja telaga yang luasnya 19 telaga. Ngahiang, kata orang Sundanya itu ngahiang. Kerajaan Talaga Manggung di sini. Di sini tempatnya gitu. Kalau museumnya di telaga itu karena dulunya kecamatannya Telaga, sekarang telaganya udah mekar misah. Tapi museumnya tetap di Telaga. Itu yang di pasar itu. Museumnya. Sekarang kecamatannya Banjaran, Kabupaten Majalengka gitu. Iya. Ini pintu gerbang masih? Iya, ini tapi itu keluar? Air, pintu air ke sini. Gerbang. Iya. Sekarang di air di sini. Nah, ini teman-teman yang dikatakan Situ Sangiang. Ini tepat di depan saya merupakan salah satu situ di Majalengka yang cukup terkenal, juga cukup dianggap keramat ya. Iya. Yang konon ikannya itu dulunya prajurit penggawa Dayang Selipati ngikutin Sunan Parung Talaga Manggung anaknya. Jadi ini banyak berarti ini ya? Iya, ikannya itu yang ngasih makan juga miliknya.